Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 2599. Beberapa saat kemudian, Ryan kembali ke tempatnya dan memasuki alam dimensi permata jiwa sekali lagi. Rowan, Luan, Celis, Kentucky, dan Sister Orb masih di sana, berpikir. Belum ada ide. Rowan meliriknya. Jika kau punya satu, kami semua terbuka untuk mendengarnya. Namun, Ryan menggelengkan kepalanya dengan ekspresi tak berdaya. Aku juga tidak tahu harus berbuat apa. Ryan kemudian berkata, "Oh, ngomong-ngomong, apakah kamu melihat Rugo?" Ryan bertanya pada Rowan. Rowan mengangguk. Ryan menceritakan kenangannya saat menyadari bahwa pria itu adalah roh kematian. Namun, Rowan tampak tidak tertarik dan tidak muncul. Dia adalah roh kematian, jadi kenapa? Dia tidak berguna bagi kita saat ini, jadi lupakan saja. Sekarang, semuanya, teruslah berpikir tentang cara untuk mengakhiri perang ini. Kentucky tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Bagaimana jika kita meminta pendapat semua orang? Tidak hanya di antara kita sendiri tetapi juga seluruh orang di alam dimensi permata jiwa. Ryan, kamu masih harus memberitahu Faye semuanya, bukan? Itu juga akan menjadi kesempatan yang baik. Yang terpenting, kamu harus mengucapkan selamat tinggal untuk berjaga-jaga jika kita tidak dapat menyelesaikan masalah ini. Rowan adalah orang pertama yang menerimanya. Kentucky benar. Dengan begitu banyak orang yang mengetahui situasi kita, tidak akan ada bedanya jika kita memberitahu mereka semua hal tambahan ini. Ryan mengangguk. Bukan seperti ini cara yang kurencanakan untuk memberitahu Faye tentang tujuan kita yang sebenarnya, tapi kurasa tidak ada yang bisa dilakukan. Ryan dan Rowan pertama-tama menemui Alan dan Faye, memberitahu mereka semua tentang alam dimensi permata jiwa. Mereka memberitahu mereka bagaimana fondasi alam semesta rusak dan bagaimana mereka mencoba memperbaikinya. Seperti yang bisa dibayangkan, mereka merasa sulit untuk mempercayainya pada awalnya. Namun, Kalina dan Kia sudah mengetahuinya, jadi mereka mengonfirmasi semuanya. Bagian terburuknya adalah menceritakan tentang pencarian mendadak sistem tersebut. Kia dan Kalina menjadi marah dengan permata jiwa, ingin mencabik-cabik orang itu. Hal yang sama berlaku untuk orang tua si kembar. Namun, permata jiwa sudah pergi, jadi tidak ada yang bisa mereka lakukan di sana. Kemudian pada hari itu, Kia, Kalina, Faye, Alan, orang tua si kembar, serta semua orang di alam dimensi permata jiwa berkumpul di ladang kosong raksasa yang disiapkan oleh Suster Orb. Bahkan ada binatang iblis yang mendapatkan informasi. Tempat ini sering digunakan oleh semua orang, terutama untuk pertunjukan dan hal-hal seperti itu. Ya, orang-orang dari bumi suka bersenang-senang, jadi mereka jelas berbagi banyak budaya mereka dengan para pembudidaya juga. Baiklah, kalian semua sudah tahu apa yang Rowan dan aku coba lakukan, dan aku sudah memberikan semua informasi yang kami miliki. Hieomu, alam semesta, semua kekuatan yang terlibat, semua informasi yang aku tahu yang bisa membantu, sudah kuberikan padamu, Ryan mulai berbicara. Beberapa orang baru tahu beberapa jam yang lalu. Tetap saja, itu tidak masalah. Pertama-tama aku ingin memberitahu kalian bahwa jika Rowan dan aku tidak dapat menemukan jalan keluar dari masalah ini, kami akan membebaskan kalian semua di alam dewa. Kalian tidak perlu khawatir kami akan menyeret kalian bersama kami. Sekarang, kesampingkan itu, aku kumpulkan kalian semua di sini karena kami butuh ide. Kami punya waktu kurang dari seminggu untuk mengakhiri perang antara iblis dan alam kekuatan dewa, Ryan menjelaskan. Kami banyak memikirkannya, tetapi Rowan dan aku tidak bisa memikirkan apapun. Agar waktu kalian berharga, kami akan menghadiahi siapapun yang memberi kami ide dengan 100 batu dewa tingkat 7. Semua orang di lapangan terdiam. Mengakhiri perang yang melibatkan begitu banyak ahli tingkat alam dewa. Triliunan kultivator dan iblis. Perang yang berlangsung di ratusan benua. Jangankan 7 hari, bahkan 7 tahun, itu sudah merupakan gagasan yang menggelikan. Ryan kemudian menambahkan, jangan takut menyuarakan apapun. Pada titik ini, kita tidak benar-benar membutuhkan rencana yang layak. Kita hanya butuh sesuatu, terlepas dari seberapa gila kedengarannya. Rencana yang layak tidak akan berhasil lagi. Sekarang, saya akan membiarkan kalian semua bebas dengan pikiran kalian. Siapapun yang punya ide, datanglah ke panggung dan sampaikan pikiran kalian.
Ryan langsung turun setelahnya, tidak berharap banyak. Memang, dia benar karena tidak mengharapkan apapun. 1 jam penuh berlalu, dan tidak seorang pun naik ke panggung untuk berbicara. Daya tarik 100 batu surgawi Sense tingkat benar-benar mempesona, tetapi masalahnya terlalu rumit. Namun, sekitar 1,5 jam kemudian, ketika kelompok Ryan sudah berpikir untuk memulangkan semua orang, sesosok akhirnya muncul di peron. Dia hanyalah seorang anak kecil, jelas seseorang yang lahir di alam dimensi permata jiwa dan tidak tahu banyak tentang dunia. Bahkan orang tua anak laki-laki itu terkejut dengan hal itu. Namun, mereka tidak menghentikan anak laki-laki itu. Ryan sudah mengatakannya, hal yang masuk akal tidak akan berhasil lagi. Ide gila apapun sah-sah saja. Mungkin, seorang anak bisa saja muncul dengan ide yang polos namun paling gila yang pernah ada. Yah, toh tidak ada yang berharap banyak padanya. Anak itu tampak sedikit takut, merasa sulit untuk berbicara. Ryan kemudian muncul di sampingnya, menepuk-nepuk kepala anak laki-laki itu. Siapa namamu? Jumlah orang yang tinggal di alam dimensi telah lama melampaui puluhan ribu, jadi Ryan tidak mungkin mengetahui nama semua orang lagi seperti yang dilakukannya di masa lalu. Jadi, Somi-chan, leluhur, anak itu menjawab sambil menundukkan kepala. Ryan mengangguk, puas. Kau sangat berani datang ke sini, Somi-chan. Tidak perlu memanggilku leluhur, panggil saja aku kakak. Tapi apakah kau benar-benar mengerti situasi dan apa yang kuminta? Somi-chan tampaknya tidak lebih dari 8 atau 9 tahun. Namun, anak laki-laki itu menegaskan. Ya, kita harus menghentikan pertikaian antara kedua belah pihak. Bagus sekali, Ryan memujinya. Jadi, apa yang ada dalam pikiranmu? Jangan khawatir, tidak akan ada yang tertawa. Aku akan menghajar mereka jika mereka tertawa. Hyeoumu, kata anak laki-laki itu. Hyeoumu, Ryan menyipitkan matanya. Jika kau berpikir untuk mengaktifkan kembali Continental Barriers, kami sudah memikirkannya. Itu tidak akan menyelesaikan masalah. Sebenarnya, Ryan juga sudah memberitahu semua orang tentang ide ini. Kalau tidak, orang lain pasti sudah menawarkannya. Tapi ini hanya anak kecil. Mungkin dia lupa karena Ryan benar-benar membagikan banyak sekali informasi. Wajar jika seorang anak tidak mengingat semuanya. Sialnya, bahkan orang dewasa mungkin kesulitan untuk mengatur pikiran mereka untuk semua itu. Namun, Somi-chan menggelengkan kepalanya. Tidak, kura-kura besar Hyeoumu memang menakutkan, tapi semua orang menghormatinya. Ryan tidak mengatakan bahwa Hyeoumu adalah seekor kura-kura karena dia sendiri tidak tahu. Tetapi dia tampaknya mirip dengan kura-kura itu. Apakah kau meminta kami untuk meminta bantuan Hyeoumu? Itu bukan ide yang buruk, nak. Sayangnya, itu juga tidak akan berhasil. Hyeoumu, si kura-kura besar, sudah menjelaskan bahwa dia tidak akan terlibat dengan urusan alam dewa di punggungnya. Dia tidak akan berbicara untuk kita. Anak laki-laki itu menggelengkan kepalanya lagi. Tidak, dia akan bicara, jika masalahnya melibatkan seluruh alam semesta. Leluhur, kakak laki-laki berkata orang jahat datang dari luar alam semesta. Kura-kura besar Hyeoumu tidak akan tinggal diam jika dia melihat alam semesta dalam bahaya, kurasa. Jika Hyeoumu memaksakan jalannya, apakah ada yang akan menentangnya? Kakak laki-laki mengatakan bahwa bahkan sesuatu surgawi tidak akan mau membuat kura-kura besar marah. Ryan dan Roan langsung berpikir keras. Memang, mereka tahu tentang perjanjian antara semi-celestial. Namun, semi-celestial sendiri bahkan tidak tahu apakah Hyeoumu seorang semi-celestial atau bukan. Mungkin dia benar-benar celestial, tetapi tidak mungkin untuk memastikannya. Namun, satu hal yang pasti. Hyeoumu jelas tidak perlu peduli dengan perjanjian semi-celestial. Dia selalu bisa melakukan apa yang dia suka, meskipun dia hampir tidak pernah melakukan apapun selain tidur. Masalah Continental Barriers adalah contoh yang bagus. Tidak ada satupun semi-celestial yang keluar untuk mengeluh kepada Hyeoumu ketika dia menghentikan mereka semua. Jadi, kau meminta kami untuk meyakinkan Hyeoumu agar menghentikan perang karena orang jahat datang dari luar semesta. Tanya Ryan, memahami ide anak laki-laki itu. Somi-chan mengangguk. Kura-kura besar tampaknya cukup kuat untuk memaksanya berhenti. Namun, ada masalah besar dengan ide ini. Pertama-tama, seperti yang disebutkan sebelumnya, si kembar sudah berniat untuk memberitahu Hyeoumu tentang invasi yang akan terjadi.
Masalah besarnya adalah meyakinkan Hyeomu bahwa mereka tidak berbohong. Bahkan si kembar tidak tahu apakah Hex mengatakan yang sebenarnya tentang invasi ini. Jika si kembar saja tidak tahu apakah itu benar, bagaimana mereka bisa meyakinkan Hyeomu bahwa itu akan terjadi? Lupakan saja sejenak dan berpura-pura bahwa Hyeomu benar-benar percaya invasi dari alam semesta lain akan terjadi. Hyeomu juga seseorang yang tidak menginginkan iblis di belakangnya, tetapi dia tidak pernah campur tangan. Alam dewa sekarang berada di jalan menuju kemenangan, yang tidak diragukan lagi sangat menyenangkannya. Apakah Hyeomu benar-benar ingin menghentikan perang hanya karena si kembar akan mati jika Hyeomu tidak menghentikannya? Kalina tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam, sudah mengetahui semua hal ini. Hyeomu pasti gila untuk mempercayai semua itu dan juga melakukan hal seperti itu untuk Ryan dan Roan. Semua orang di sekitarnya mengangguk, setuju dengan kata-katanya. Namun, si kembar tampaknya tidak keberatan. Yah, kami sudah mengatakan bahwa yang masuk akal tidak akan berhasil. Hanya yang gila yang dapat diterima. Ryan lalu memberikan cincin spasial kepada anak laki-laki itu. Ini dia, 100 batu surgawi tingkat 7. Semua orang menatap anak laki-laki itu, jelas iri dengan hadiah besar itu. Namun, ini adalah alam dimensi permata jiwa. Dengan jam tangan Sister Orb, sama sekali tidak ada yang bisa berharap untuk mencurinya darinya. Ryan kemudian bangkit. Kembalilah ke orang tuamu. Mereka seharusnya sangat bangga padamu. Tepat setelah itu, Ryan melanjutkan berbicara kepada orang banyak. Kami masih menerima ide. Jika ada yang punya masukan gila lainnya, teriak saja Sister Orb, dan dia akan datang untuk mendengarnya darimu. Untuk saat ini, kalian semua bisa kembali ke rumah masing-masing. Kami akan memberitahu kalian jika ada yang tidak berjalan sesuai rencana kami. Bab 2600. Setelah keputusan itu, kerumunan bubar. Binatang iblis kembali ke wilayah binatang iblis sementara orang-orang tetap tinggal di sekte sistem. Ryan dan Roan tidak membuang waktu. Mereka meninggalkan alam dimensi dan meninggalkan Kia dan Kalina di sekte sistem ras naga. Tentu saja, Faye dan Alan juga tinggal bersama Kia dan Kalina. Saat ini, kedua sekte sudah bertukar nomor dan bisa berkomunikasi selama si kembar masih dalam jangkauan sistem komunikasi. Ryan kemudian bersiap untuk pergi bersama Roan ketika tiba-tiba, Faye memintanya untuk menunggu. Ayah, Faye tampak agak kesulitan untuk berbicara. Ryan, di sisi lain, hanya tersenyum. Apakah ini tentang semua yang kau ketahui tentang Roan dan aku? Tentang tujuan kita? Faye mengangguk pelan. Setelah menghabiskan waktu begitu lama dengan semua orang di alam dimensi, dia yakin si kembar benar-benar sedang dalam perjalanan untuk menyelamatkan alam semesta. Tidak salah untuk mengatakan bahwa mereka sedang dalam perjalanan untuk menyelamatkan hidupnya dan ibunya juga. Aku minta maaf. Ryan kemudian menariknya, memeluk Faya, sesuatu yang Faye sebelumnya tidak akan biarkan terjadi. Namun sekarang, Faya juga membalas pelukannya. Semoga berhasil. Aku yakin, kau akan meyakinkan kura-kura itu. Ryan mengangguk dan berbalik untuk pergi. Roan, tentu saja, melakukan hal yang sama, yang membuat Ryan penasaran. Bagaimana keadaan anak pemalas itu? Dia bertanya tentang Alan. Roan menyipitkan matanya sejenak. Meskipun sekarang dia tahu seluruh kebenarannya, itu hanya membuatnya lebih takut dari biasanya. Tapi, Roan kemudian teringat bahwa ekspresi Alan tampak berubah begitu dia mengerti bahwa bahkan Kalina akan mati jika mereka gagal menyelamatkan semesta. Dia seharusnya baik-baik saja, kurasa. Ryan tersenyum setelah mendengar itu. Senang mengetahuinya. Si kembar keluar dari ras naga, tanpa dihalangi oleh naga manapun. Tepat setelah itu, gerbang ruang terbuka, dan si kembar menghilang di dalamnya. Kembali ke ras naga, naga berwarna merah menatap Frasco, naga yang bertanggung jawab saat itu. Apakah tidak apa-apa membiarkan mereka pergi? Frasco mendesah menanggapi. Menurutmu aku menginginkannya. Namun, pelacaknya sudah mengirim pesan balasan yang mengatakan bahwa kita harus mengikuti perintah semi-celestial kita. Sepertinya Gragato membayar harga yang mahal untuk meyakinkannya. Naga merah itu mengangguk dan tidak mengatakan apapun lagi. Si kembar tidak mencoba untuk mengelilingi alam dewa. Hyeomu terlalu besar. Bahkan jika mereka menggunakan gerbang spasial satu demi satu, akan butuh waktu bertahun-tahun untuk melakukannya dan akhirnya tiba di depan mata besar yang mereka lihat sebelumnya. Meski begitu,
mereka hanya punya satu pilihan, sepertinya kita harus menuruni penghalang benua sekali lagi. Jangan lupakan Flash Beast yang ada di Continental Barrier Depths. Mereka berhasil menghindarinya karena mereka menggunakan salah satu kristal, yang menarik mereka lebih cepat daripada Flash Beast yang bisa mengejar mereka. Rowan setuju dengan Ryan. Tidak ada gunanya memilih wilayah tertentu. Mari kita pergi ke tempat terdekat dan menyelam. Untungnya, tidak butuh waktu lebih dari 1 jam bagi mereka untuk menemukan tempat yang cukup bagus dan melemparkan diri mereka ke dalam. Kali ini, mereka membawa Kentucky keluar karena tidak mungkin menggunakan gerbang spasial di dalam Continental Barrier Depths. Bagaimanapun, Kentucky masih yang tercepat di antara mereka. Bagaimana, Kentucky? Apakah garis keturunanmu sudah pulih? Ryan teringat garis keturunan yang digunakan Kentucky di surga. Tidak apa-apa. Aku punya waktu berbulan-bulan untuk fokus, jawab Kentucky cepat. Celis juga tidak mengeluh saat aku menggunakan Divine Origin Energy Cores untuk mempercepat prosesnya. Itu mengejutkan, Ryan tak dapat menahan diri untuk tidak berkomentar. Semua orang tahu bagaimana Celis benci menyia-nyiakan inti tersebut. Namun, Rowan tidak berminat untuk mengobrol. Fokuslah untuk terbang lurus ke bawah. Kita harus mencapai dasar lebih cepat dari sebelumnya. Baiklah. Kentucky segera mengepakkan sayapnya dan menukik ke bawah. Ryan terus menerangi jalan di depan karena energi surgawi dan persepsi spasial alami juga terganggu di sini. Kali ini, karena mereka tahu persis apa yang diharapkan, Kentucky hanya butuh 1 jam untuk melewati ambang batas yang memisahkan wilayah Flash Beast dan lapisan atas. Asteris raungan. Asteris. Benar saja, seekor Flash Beast muncul beberapa menit kemudian. Namun, itu bukan yang terkuat. Si kembar berhasil menghalaunya dengan kekuatan mereka sementara Kentucky terus berjalan turun. Tentu saja, satu Flash Beast saja tidak cukup. Semakin banyak yang menyadari kehadiran si kembar dan mengejar mereka. Itu dia. Tiba-tiba, Ryan menunjuk ke arah tertentu. Dia bisa melihat pecahan-pecahan berwarna itu lagi. Itu adalah pecahan-pecahan yang suatu hari bisa menjadi Flash Beast. Namun, saat ini, pecahan-pecahan itu bisa digunakan untuk menarik mereka ke depths jauh lebih cepat daripada Kentucky sendiri. Dengan menggunakan metode yang sama seperti sebelumnya, Ryan mendekati salah satu dari fragment itu sebelum bisa melarikan diri. Dia sama sekali mengabaikan beberapa Flash Beast yang datang untuk mereka dari semua sisi. Kentucky dan Rowan kemudian memasuki Soul Gem Dimensional Realm, hanya meninggalkan Ryan di luar. Asteris merebut. Asteris. Asteris mengerikan. Asteris. Pecahan kecil yang tampak seperti kristal berwarna itu langsung terkejut dan melesat turun dengan seluruh kekuatannya. Tentu saja, Ryan yang memegangnya pun ikut tersentak. Dalam waktu kurang dari sedetik, pecahan itu melampaui kecepatan Kentucky dan semakin cepat. Benar saja, Flash Beast tertinggal, memakan debu. Pecahan itu melesat ke kanan dan kiri, menghantam Ryan ke dinding depths of the Continental Barrier. Nah, Ryan sudah terbiasa dengan hal itu karena dia pernah mengalami hal seperti itu sebelumnya. Sekarang, tubuh dan kultivasinya beberapa kali lebih kuat, jadi dia bahkan tidak perlu bertukar tempat dengan Rowan untuk memegang pecahan kristal berwarna kecil itu. Seperti yang diharapkan, kata Ryan. Begitu mereka tertangkap, mereka semua menyerbu ke dasar Continental Barrier Depths. Rowan setuju dari dalam alam dimensi. Itu membuatku bertanya-tanya, mungkinkah pecahan-pecahan kecil ini sebenarnya adalah bagian dari Hyeoumu sendiri? Mungkin saja, Ryan juga mempertimbangkan kemungkinan itu. Pokoknya, jarak ke dasar bervariasi tergantung di mana kita masuk. Meskipun demikian, seharusnya tidak butuh waktu lama bagi kita untuk mencapai cangkang Hyeoumu. Bab 2601. Ryan memegangi makhluk kecil itu selama hampir 2 hari sambil berguling, menyelam dengan kecepatan yang bahkan sulit dicapai oleh para ahli alam dewa. Tak satu pun dari Flash Beast memiliki kesempatan untuk menangkapnya. Akhirnya, Ryan sekali lagi melewati ambang batas yang memisahkan wilayah Flash Beast di Continental Barrier di depths dan bottom. Begitu dia sampai di sana, kristal kecil yang dipegang Ryan mulai menghilang menjadi bintik-bintik cahaya berwarna, sama seperti terakhir kali dia datang ke sini. Rowan segera keluar dari alam dimensi, melihat fragmen yang menghilang. Jika teori kita benar, kristal ini tidak benar-benar menghilang. Sebaliknya, ia kembali ke Hyeoumu. Kemungkinan besar, ia terbuat dari energi Continental Barrier. Dan karena ia begitu dekat dengan Hyeoumu Shell,
ia memperoleh kehidupan, jika kita bisa menyebutnya kehidupan, dan menjadi Flash Beast bertahun-tahun kemudian. Ryan mengangguk lalu menatap cangkang Hyeoumu yang diinjaknya. Haruskah kita menyerangnya dan mengambil satu bagian untuk menarik perhatian Hyeoumu lagi? Saat itu, mereka mencoba menghancurkannya karena mereka tidak yakin apa arti tempat ini. Hyeoumu kemudian menggunakan kekuatan spasialnya untuk segera memanggil kelompok Ryan untuk menemuinya. Yah, bukan untuk menemuinya, tetapi untuk membunuh kelompok Ryan karena telah menghancurkan cangkangnya. Intervensi Solgemlah yang mencegah hal itu. Rowan merenung sejenak. Dia sudah cukup marah terakhir kali kita melakukannya. Solgem tidak ada di sini lagi untuk berbicara atas nama kita, dan aku tidak berpikir Hyeoumu akan membiarkannya berlalu begitu saja hanya karena Solgem memintanya. Jelas sekali dia orangnya pemarah, Ryan terpaksa mengakui bahwa Rowan benar. Ryan kemudian mengeluarkan benda yang diberikan Solgem kepadanya. Solgem menyebutkan sebelum dia meninggalkan Dragon Rache bahwa si kembar dapat menunjukkannya kepada Hyeoumu, dan si kura-kura setidaknya akan mendengar apa yang mereka katakan. Namun, meskipun Ryan memegang Azure Cube kecil yang diterimanya dari Solgem di luar, tidak ada reaksi darinya. Sepertinya itu hanya sesuatu yang kau gunakan untuk ditunjukkan kepada Hyeoumu. Itu tidak memiliki kekuatan khusus untuk menarik perhatian Hyeoumu. Ryan melihat ke tanah, yang merupakan cangkang Hyeoumu. Karena tidak ada pilihan lain, kita hanya bisa menyerangnya dan memecahkan bagian cangkangnya yang lain. Semoga saja dia tidak langsung membunuh kita dan setidaknya mendengarkan apa yang ingin kita katakan. Rowan mengangguk. Kita akan mati dalam waktu 4 hari lebih sedikit jika kita tidak melakukan apapun. Lebih baik mati lebih cepat di sini sambil berusaha menarik perhatian Hyeoumu. Bagaimana dengan semua orang di alam dimensi permata jiwa? Ryan bertanya balik. Kau lihat bagaimana sistemnya tidak rusak setelah terpisah dari kita untuk beberapa saat. Suster Orb seharusnya bisa membebaskan semua orang sebelum sesuatu yang buruk terjadi, kata Rowan, tidak terlalu khawatir. Pedang bintang hitam milik Ryan dan sabit bintang putih milik Rowan muncul di tangan mereka. Seketika, mereka bersiap menyerang perisai itu dengan kekuatan penuh. Mereka jauh lebih kuat dari sebelumnya, jadi mereka pasti bisa mematahkan bagian punggung Hyeoumu yang lebih besar kali ini. Aura senjata, energi langit, kultivasi tubuh, pertukaran elemen, mereka mengisi senjata mereka dengan semua yang mereka miliki, akhirnya menebas. Gaya kematian, bulan sabit, api kehidupan, tebasan kaisar api. Kedua senjata itu langsung mengenai cangkang Hyeoumu, atau begitulah seharusnya. Asteris Zush, Zush, Asteris. Tepat saat kedua serangan itu hendak mengenai cangkang Hyeoumu, lingkungan di sekitar si kembar menjadi kabur selama sepersekian detik. Asteris tebas. Asteris. Asteris memotong. Asteris. Sebelum mereka sempat menyadari apa yang terjadi, Ryan dan Rowan melihat energi serangan mereka melesat ke kejauhan, melintasi kekosongan semesta. Pada akhirnya, serangan mereka tidak mengenai cangkang Hyeoumu sama sekali. Kedua si kembar itu tidak dapat menahan perasaan terharu. Bahkan sekarang mereka dapat merasakan keberadaan hukum dan memiliki kekuatan ruang dan waktu yang begitu tinggi. Mereka tidak menyadari apapun sebelum semuanya berakhir. Tentu saja, di tempat itu, hanya ada satu hal yang dapat berteleportasi dan menangkap mereka dengan mudah. Si kembar melihat ke depan, dan benar saja, mata raksasa itu sedang melihat mereka. Sama seperti sebelumnya, Ryan dapat mengetahui melalui afinitas elemen cahayanya bahwa cahaya yang memantulkan mata raksasa itu agar mereka dapat melihat harus menempuh perjalanan yang lama untuk sampai ke lokasi mereka. Kurang lebih 2,5 bulan, komentar Ryan. Begitulah lamanya cahaya menempuh perjalanan untuk mencapai tempat ini sehingga kita dapat melihat mata ini. Rowan ingin mengomentari sesuatu, tetapi ia tidak sempat sebelum suara lain bergema di sekitar mereka melalui kekuatan tekanan energi surgawi. Kau cukup berani untuk mencoba merusak cangkangku lagi. Apa kau ingin mati sebegitu parahnya? Ryan segera menggelengkan kepalanya. Maaf, Senior Hyeoumu. Itulah satu-satunya cara yang dapat kami pikirkan untuk menarik perhatianmu. Aku senang senior menyadari tindakan kami sebelum kami sempat merusak cangkangmu dan menarik kami. Tolong, lihat ini. Jelas, Ryan menunjukkan permata jiwa kubus Azure yang diberikan kepadanya. Apa yang diinginkan bocah gem itu sekarang? Hyeoumu segera mengenali kubus Azure. Ia kemudian menyelimuti kubus itu dengan bubuk spasialnya,
yang membuat kubus itu menghilang dari tangan Ryan. Jangan pikir kau bisa lolos dari hukuman hanya karena kau mengenal anak itu. Jika kau tidak punya penjelasan yang bagus, aku akan mengabaikan hubunganku dengan bocah itu dan mengakhiri hidupmu di sini. Aku tidak peduli apakah kau adalah kunci untuk memperbaiki fondasi atau apapun. Ryan dan Rowan menghela napas lega. Yang mereka inginkan hanyalah kesempatan untuk berbicara. Ya, senior, saya akan menjelaskan semuanya secara rinci. Saya yakin senior akan melihat pentingnya masalah ini. Ryan mengambil alih dan mulai menjelaskan semuanya kepada Hyeoumu. Ryan bercerita tentang bagaimana ia bertemu Hex, mengetahui siapa sebenarnya Hex, dan bagaimana ia baru-baru ini menerima pesan darinya. Jika semuanya benar-benar seperti yang ia katakan, maka alam semesta kita akan dikunjungi dalam 10 tahun ke depan, mungkin bahkan tidak sampai 5 tahun, tergantung pada teknologi mereka yang sebenarnya. Setelah menyelesaikan penjelasannya, Hyeoumu terdiam. Bab 2602. Keheningan Hyeoumu berlanjut selama beberapa menit sebelum akhirnya dia berbicara. Aku mengerti. Kau boleh pergi sekarang. Si kembar terkejut. Pergi, senior, kita harus menghentikan perang antara dunia bawah dan alam dewa. Setiap ahli yang mati mungkin akan mengurangi satu ahli yang mampu berjuang untuk melindungi alam semesta kita dari kemungkinan invasi. Hyeoumu hanya menjawab dengan dingin. Tidak ada yang bisa kulakukan. Apa yang kau harapkan? Kau akan datang ke sini, memberitahuku bahwa akan ada invasi, dan kemudian aku akan menghentikan perang. Yah, itulah yang diinginkan si kembar. Namun, mereka tahu itu tidak akan semudah itu. Mengapa senior tidak bisa berbuat apa-apa? Jika itu adalah sesuatu yang dapat kami bantu, kami pasti akan melakukan yang terbaik. Namun, tidak seorang pun akan mendengar suara kami. Hanya orang seperti senior yang mampu menghentikan semuanya. Kau tidak perlu terus bicara. Aku sudah bilang tidak ada yang bisa kulakukan, dan kau tidak bisa mengubahnya. Tidak seorang pun bisa, Hyeoumu bersikeras tidak melakukan apapun. Apakah karena kau tidak percaya dengan kata-kata kami? Rowan yang bertanya kali ini. Aku tidak akan berbohong, kami juga tidak sepenuhnya yakin apakah kata-kata Hex dapat dipercaya. Namun, akan terlambat jika kita mengabaikan peringatannya jika dia tidak berbohong. Anehnya, Hyeoumu membantahnya. Tidak, aku tidak berpikir kau berbohong. Bahkan, menurutku Hex yang kau bicarakan ini juga tidak berbohong. Dari apa yang kau katakan padaku, dia tidak akan mendapatkan apapun dari mengatakan hal seperti itu padamu. Bagaimanapun, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Si kembar jelas bersikeras. Senior, kau tidak perlu ikut campur dalam perang ini. Yang perlu kau lakukan hanyalah menyampaikan pesan ini kepada para semi-celestial di alam semesta. Tidak ada satupun dari mereka yang akan mengabaikan peringatanmu. Bahkan jika kau tidak bisa ikut campur, kau seharusnya tidak punya masalah untuk setidaknya berbicara, kan? Cukup. Sayang sekali Hyeoumu memotongnya. Aku akan menganggap bahwa ini memang alasan yang sangat bagus bagimu untuk datang mencariku. Jadi aku tidak akan menghukummu karena mencoba merusak cangkangku. Itu juga karena aku mempertimbangkan bocah gem itu. Sekarang, kau bisa pergi. Sebelum si kembar bisa mengatakan apapun, ruang di sekitar mereka menjadi kabur, dan kekuatan spasial memindahkan mereka. Ketika ruang kembali normal, si kembar kembali ke wilayah binatang iblis di alam dewa. Ryan dan Rowan saling memandang dan tersenyum pahit. Aku tahu akan sulit untuk meyakinkannya, tetapi kami hampir tidak punya kesempatan untuk berbicara setelah menyelesaikan penjelasan kami, Ryan mendesah saat berkomentar. Ekspresi dingin Rowan kemudian kembali. Dia bahkan tidak bisa membicarakannya. Jika dia tidak bisa melakukan sedikit saja, bagaimana mungkin dia menerima tawaran ahli alam dewa? Ryan harus mengakui bahwa Rowan benar. Sekarang setelah kau mengatakan itu, dia memang campur tangan dengan menghentikan Continental Barriers. Dia berhenti karena dia membuat kesepakatan dengan Realm of Gods, dari apa yang kami dengar. Berbicara dengan semi-celestial saja seharusnya bukan kesepakatan yang berarti. Belum lagi, dia bilang dia percaya pada kata-kata Hex. Apa yang bisa berubah sehingga dia menolak untuk berbicara? Kenapa kau malah memikirkannya? Suster Orb tiba-tiba menyela. Karena Hyeoumu tidak bisa membantu, kau harus memikirkan hal lain. Kau punya waktu sekitar 4 hari untuk mengakhiri perang ini. Bukannya si kembar tidak punya ide. Ada satu hal,
Dan satu hal yang hanya bisa mereka lakukan yang benar-benar bisa meyakinkan para iblis untuk menyerah melawan alam dewa dan kembali ke dunia bawah tanpa mengeluh. Mereka segera kembali ke alam dimensi permata jiwa dan mengumpulkan kelompok mereka. Kentucky, Celis, Del, Hyeoumu menolak. Hanya saja alasan penolakannya berbeda dari yang kita duga. Tampaknya ada beberapa masalah dengannya dan kemampuannya untuk campur tangan dalam perang ini. Tidak, lebih baik mengatakan bahwa saat ini, dia tidak bisa campur tangan dengan apapun. Apakah itu berarti dia juga seorang semi-celestial dan dipaksa untuk mengikuti perjanjian itu? Tanya Luan dengan bingung. Tidak mungkin, Rowan tidak percaya. Aku cukup yakin itu hal lain, tetapi itu tidak penting lagi. Yang penting adalah dia tidak akan berbicara untuk kita. Dia tidak akan menghentikan perang ini, dia juga tidak akan berbicara tentang kemungkinan invasi. Kentucky tak kuasa menahan rasa gugupnya. Apa yang akan kami lakukan? Dia satu-satunya pilihan kami. Dia tidak, kata Ryan. Kemudian, dia melambaikan tangannya, dan sebuah suara bergema di sekitar mereka. Para leluhur memberitahu kami bahwa kami masih bisa memberikan ide-ide gila apapun. Ada satu ide lain yang saya yakini akan sangat Anda benci, tetapi itu seharusnya meyakinkan para iblis untuk menyerah dan kembali ke dunia bawah. Semua orang terkejut. Suara siapa ini? Itu hanya rekaman, jawab Ryan. Saya memberitahu semua orang selama pertemuan bahwa kami masih menerima ide. Salah satu kultivator di sekte sistem kami menawarkan hal itu. Teruslah mendengarkan. Fragmen Yayasan Alam Semesta, suara pria itu melanjutkan, fragmen yang sangat besar, yang merupakan gabungan dari berbagai fragmen dan juga puncak dari usaha para leluhur selama bertahun-tahun. Jika kau memberikannya kepada para iblis, aku cukup yakin mereka akan dengan senang hati menuruti dan menyerahkan alam dewa untuk selamanya. Lagi pula, menurut informasi yang diberikan leluhur kepada kita, hal yang paling diinginkan oleh semua ahli di puncak dunia kultivasi adalah memasuki apa yang disebut alam surgawi. Tidak ada yang lebih penting dari itu, bahkan wilayah di alam dewa. Anda juga mengatakan mereka mencari cara apapun untuk mencapainya dan bahwa fragmen mungkin salah satu cara tersebut. Tentu saja, mungkin juga sebaliknya. Anda menawarkan fragmen kepada para ahli Realm of Gods, dan mereka akan menyerahkan wilayah yang masih diduduki oleh iblis. Namun, pilihan ini jauh lebih berisiko. Keuntungan Realm of Gods terlalu besar, jadi mereka mungkin hanya mengambil fragmen dan mengabaikan kesepakatan itu. Semua orang terdiam. Itu tampaknya pilihan yang tepat. Bab 2603. Ya, tidak ada yang mempertimbangkan fragmen Yayasan Semesta. Si kembar telah bekerja keras untuk mendapatkan 8 fragmen yang menyatu menjadi satu. Itulah satu-satunya hal yang dapat mereka gunakan sebagai daya ungkit untuk menghentikan perang ini. Tentu saja, ini juga merupakan ide yang sangat gila, Ryan menambahkan. Bagaimana kita bisa berbicara dengan iblis dan memberi mereka fragmen tanpa mereka menyerang balik? Yang terpenting, apakah mereka akan menyerah sebelum mereka mendapatkan fragmen? Mereka pasti akan meminta fragmen terlebih dahulu dan mungkin akan berakhir tidak memenuhi bagian mereka dari kesepakatan. Kentucky menggelengkan kepalanya. Itu sudah merupakan hasil yang bagus. Kemungkinan besar mereka akan membunuhmu begitu kau menunjukkan fragmen itu kepada mereka. Aku yakin ide ini melampaui gagasan gila. Aku tidak bisa melihatnya berhasil sama sekali. Si kembar jelas tahu itu. Namun, jika mereka memberikan fragmen itu dan entah bagaimana iblis memenuhi bagian mereka dari kesepakatan itu, setidaknya mereka akan selamat. Nanti, saat mereka menjadi lebih kuat, mereka dapat memikirkan cara untuk mendapatkan kembali fragmen itu. Waktu sudah hampir habis. Namun, pada saat inilah Turen melangkah maju. Tidak perlu menyerahkan fragmen yang kau miliki di sini. Sebaliknya, aku akan menggunakan fragmen yang kumiliki, yang sama yang menopang alam dimensiku di jalur temporal. Ini, si kembar menatap Turen. Turen adalah seorang semi-celestial yang dikenal memiliki fragmen. Mereka tidak tahu bagaimana ia memperolehnya, tetapi mereka tahu ia harus melarikan diri ke temporal path dan menggunakan fragmen untuk menciptakan dimensional realm yang terpisah di dalamnya. Semua ahli top di Underworld, Realm of Gods, dan Heavens tahu tentang itu. Sayangnya bagi mereka, Ture mampu menggunakan kekuatan fragmen untuk membuat mustahil memasuki alam dimensi itu tanpa izinnya. Semua orang tahu di mana dia berada, di mana fragmen itu berada, tetapi mereka tidak dapat berbuat apa-apa.
Begitu saja, tahun-tahun yang tak terhitung telah berlalu sementara Turen terus berada di jalan temporal itu. Dia punya cara lain untuk berinteraksi dengan dunia luar. Avatarnya, yang berbicara kepada si kembar saat ini, adalah salah satu dari metode ini. Meskipun demikian, metode ini tidak berguna melawan para ahli tingkat tinggi. Bagaimanapun, Turen menawarkan untuk menggunakan fragmennya sendiri untuk mencapai kesepakatan dengan para iblis. Itu pilihan terbaik. Fragmenku belum menyatu dengan fragmenmu, jadi lebih baik menggunakan milikku. Namun, untuk memastikan kesepakatan berjalan lancar, aku tidak akan bisa meninggalkan metode pelacakan apapun di fragmen. Begitu diberikan kepada para iblis, aku tidak akan bisa memberitahu siapa atau di mana ia akan berakhir. Itu bukan masalah di sini, Ryan segera menengahi. Alam dimensimu di jalur temporal selalu dalam pengawasan. Begitu kau melangkah keluar dengan fragmen, semua semi-celestial lainnya akan keluar untuk memburumu. Fragmen adalah salah satu dari sedikit hal yang tidak menjadi bagian dari perjanjian di antara mereka. Mereka tidak akan menahan diri sama sekali. Turen senang dengan perhatian Ryan. Terima kasih, tapi kalian tidak perlu khawatir. Aku punya cara untuk sampai ke dunia bawah dengan cukup cepat untuk menyelesaikan transaksi ini. Bahkan jika kau bisa sampai ke dunia bawah, apa yang menghentikan para semi-celestial di sana untuk menyerangmu? Bagaimana kau bisa menjamin mereka akan memenuhi bagian mereka dari kesepakatan itu? Atau lebih baik, apakah mereka akan membuat kesepakatan denganmu sejak awal? Tanya Roan, merasa sulit untuk melakukannya. Turen mengangkat bahunya. Maafkan saya karena harus menyebutkannya, tetapi kemungkinan besar kesepakatan dapat dicapai dengan saya daripada dengan kalian berdua. Bagaimanapun, kalian hanyalah beberapa kultivator alam ruang waktu yang kecil. Sementara saya adalah seorang semi-celestial. Sesederhana itu. Selain itu, Turen tiba-tiba tersenyum licik. Aku punya cara untuk memastikan para semi-celestial dari dunia bawah akan menaati bagian mereka dari kesepakatan. Benarkah? Si kembar terkejut. Turen kemudian berbalik, bersiap untuk pergi. Pokoknya, ini sudah diputuskan. Sudah saatnya ayahmu melakukan tugasnya dan menyelamatkan putra-putranya. Aku akan berbicara dengan ibumu, sampai jumpa nanti. Turen kemudian pergi tanpa menunggu siapapun mengatakan apapun. Ryan, Rowan, betapapun kalian khawatir, dia benar. Risiko yang akan dia ambil jauh lebih kecil daripada risiko yang akan kalian ambil. Pada akhirnya, semuanya bermuara pada satu kata. Rowan segera berbicara. Kekuatan. Ryan mengangguk. Ayah kuat, seseorang yang berada di puncak semesta. Rowan dan aku yang menggunakan fragmen kami hampir dipastikan akan gagal. Itu karena kami tidak cukup kuat untuk menuntut pihak lain memenuhi bagian mereka dari kesepakatan. Ayah, di sisi lain, memang memiliki kekuatan itu. Aku hanya khawatir tentang satu hal, Celis tiba-tiba berkomentar. Fragmen-fragmenmu cukup menarik karena terdiri dari 8 fragmen dalam satu. Fragmen ayahmu hanya itu, satu fragmen. Apakah itu cukup untuk meyakinkan para iblis? Turen tampak cukup percaya diri, kata Suster Orb. Namun, keadaan mungkin akan memburuk. Bagaimanapun, Turen di alam dimensi permata jiwa kita ini hanyalah avatar. Dia bisa saja menyimpannya di sini. Namun, dia memutuskan untuk berbicara dengan ibumu. Memang, Rowan setuju dengan Sister Orb. Bahkan dia mengakui ini akan menjadi usaha yang berisiko. Lain halnya jika satu semi-celestial mengejarmu, tetapi lain halnya jika banyak yang menjadikanmu sebagai target. Cukup sudah, Ryan memutuskan untuk mengakhiri diskusi di sana. Pada akhirnya, jika kita berada di posisinya, kita akan melakukan hal yang sama. Mari kita percaya padanya. Semua orang mengangguk setuju. 2 hari kemudian, di dekat jalan reinkarnasi dunia bawah, seorang manusia berdiri di hadapan 3 iblis. Lama tak berjumpa, Black Locust, Kilindou, Sansara, kata Turen sambil tersenyum. Ia berada di depan 3 semi-celestial dari dunia bawah. Bab 2604. Ketiga semi-celestial ini adalah satu-satunya yang dimiliki dunia bawah. Menemukan ketiganya berkumpul di waktu dan tempat yang sama sungguh sulit. Turen, kau bahkan menggunakan kekuatanmu untuk mengubah hukum dan berkomunikasi dengan kami, memberitahu kami bahwa kau ingin membuat kesepakatan. Kau sekarang berada di dunia bawah, jadi mengapa kami tidak menyingkirkanmu saja di sini? Kau tidak menginginkan fragmen yayasan semesta milikku.
Tanya Turen sambil mengangkat bahu. Ekspresi wajah ketiga orang itu langsung berubah. Setelah sekian lama, kalian masih ingin menukar pecahan kalian. Apakah kalian benar-benar rela melepaskan kesempatan untuk memasuki alam surgawi? Turen mendesah menanggapi. Agar aku bisa melakukan itu, aku harus keluar dari alam dimensiku di jalan temporal dan membawa fragmen itu bersamaku. Itu bukan tempat di mana aku bisa mempelajari hukum, yang tentu saja akan sangat diperlukan. Jadi, katakan padaku, apa gunanya menyimpan fragmen ini jika aku tidak bisa menggunakannya? Turen kemudian menunjuk ke arah Black Locust dan yang lainnya. Dan jangan bilang kau tidak mengawasi di luar sana. Begitu aku keluar dari alam dimensiku, aku merasakan banyak sekali kehadiran di sekitarku. Aku yakin kau akan datang menemuiku bahkan jika aku tidak memberitahumu sebelumnya bahwa aku akan datang untukmu. Lalu mengapa baru sekarang kau berubah pikiran, setelah sekian tahun? Tanya Sansara, tidak mempercayai Turen sama sekali. Aku punya alasan, jawab Turen, tanpa menjelaskan banyak hal. Yang perlu kau pahami adalah aku bersedia memberikan fragmenku ke Underworld-mu. Kau sudah memiliki relik Underworld itu, tetapi tidak dapat digunakan karena fragmen di dalamnya adalah inti dari artefak itu. Fragmen tambahan lainnya akan sangat berguna. Turen kemudian menoleh ke belakang, ke arah jalan temporal. Selain itu, ada beberapa mata tambahan yang sudah berusaha mencari jalan ke sini saat kita berbicara. Lagi pula, aku tidak punya cara untuk benar-benar melarikan diri dari jalan temporal tanpa diketahui siapapun. Tidak akan lama lagi sebelum para semi-celestial dari alam dewa dan surga mengejarku. Jika kau menginginkan fragmen itu, kita harus cepat dalam kesepakatan ini. Black Locust dan dua orang lainnya melihat ke arah yang sama. Turen mungkin berada di dunia bawah, tetapi dia sama sekali tidak akan mudah dikalahkan. Yang lain pasti akan tiba lebih dulu, dan keributan pertempuran di level mereka akan sangat mudah ditemukan. Selain itu, apakah Turen benar-benar membawa fragmen bersamanya? Mereka tidak bisa memastikannya. Kilindo mendengus. Baiklah, apa yang kau inginkan sebagai ganti fragmen itu? Bukan hanya fragmen itu, Turen menambahkan. Aku punya dua hal untuk digunakan dalam kesepakatan ini. Satu, tentu saja, adalah fragmen itu. Yang kedua, adalah jasaku. Aku akan bekerja untuk kalian bertiga selama 100 tahun. Kita berempat bersatu, dan ancaman dari Underworld Relic seharusnya cukup untuk menghentikan semi-celestial lainnya yang mencoba mengambil fragmen itu darimu. Ini, para iblis tidak menduga hal itu. Apakah kalian bersedia membuat perjanjian surgawi untuk itu? Tanya Kilindo. Ini adalah perjanjian antara semi-celestial. Bukannya perjanjian ini tidak bisa dilanggar. Bisa saja, tetapi ada reaksi keras yang pasti ingin dihindari oleh semi-celestial. Perjanjian ini cukup mirip dengan perjanjian yang dibuat Rowan dengan Beelzebub. Perbedaannya adalah perjanjian ini dapat digunakan antara ras manapun dan hanya dengan semi-celestial. Tentu saja, karena alasan inilah semi-celestial biasanya tidak akan pernah menerima hal seperti itu. Aku bersedia, jawab Turen tanpa berpikir dua kali. Aku punya alasan untuk tidak mundur. Sansara masih ragu. Benarkah? Baiklah. Apa yang kau inginkan dari dunia bawah kami? Serahkan saja wilayah alam dewa, pinta Turen langsung. Apa? Ketiga iblis itu sekali lagi terkejut. Namun, itu bukan karena mereka tidak mau. Fragmen itu bernilai sebesar ini. Sebaliknya, mereka tidak dapat memahami hal lain. Alam dewa adalah yang paling mengejarmu saat itu, mereka hampir berhasil membunuhmu untuk selamanya. Mengapa kau ingin membantu mereka sekarang? Aku ingat betul bahwa kau sangat senang ketika kita mengambil wilayah itu. Black Locust setuju. Benar. Dan jangan datang padaku dengan mengatakan bahwa itu karena itu rumahmu atau apalah. Tidak ada satu orang pun di sini yang akan percaya omong kosong itu. Turen tidak menyangkalnya. Ya, aku tidak peduli dengan alam dewa dan semua orang yang tinggal di sana. Sejauh yang aku tahu, semua orang di sana bisa mati, dan aku akan meneteskan air mata. Namun, aku punya alasan untuk mengakhiri perang antara kau dan alam dewa. Sekarang, tawarannya sudah ada di atas meja. Turen kemudian melirik ke belakang sekali lagi dan tersenyum. Dan kau mungkin tidak punya waktu lebih dari semenit sebelum semi-celestial lainnya tiba. Dari apa yang kurasakan, kita punya 5 teman yang datang. Black Locust, Kilindo, dan Sansara saling memandang.
Jelas ada masalah tentang siapa di antara mereka bertiga yang akan menyimpan fragmen itu jika mereka menerimanya. Adapun alam dewa, mereka tahu bahwa iblis jiwa hidup telah melarikan diri, jadi alam dewa berbaris dengan kekuatan penuh untuk merebut kembali benua-benua. Mereka bukan orang bodoh. Masalahnya hanya berapa lama waktu yang dibutuhkan sebelum iblis di sana dikalahkan. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa menerima kesepakatan ini akan mengakhiri segalanya lebih awal dan berpotensi menyelamatkan nyawa banyak iblis, termasuk iblis tua. Ketiganya saling bertukar pesan indera surgawi tanpa henti dan secepat yang mereka bisa. Hanya dalam 30 detik, kesepakatan tercapai di antara ketiganya. Dalam 3 detik berikutnya, kontrak gelap, putih, dan emas yang memancarkan kekuatan tak terduga muncul di depan Turen. Semua yang kita diskusikan dinyatakan di sana, dan kita sudah menandatanganinya. Jika kamu menandatanganinya, dunia bawah kita akan menyatakan penyerahannya dan membuat iblis di alam dewa kembali ke dunia bawah. Turen sama seperti ketiga orang itu. Dia membaca semua isi kontrak dengan cepat, memastikan tidak ada celah. Sepertinya ini kesepakatan. Lalu, dia menandatangani dengan darahnya sendiri. Bab 2605. Begitu dia menandatanganinya, kontrak itu terbakar. Hukum di sekitar keempat semi-celestial berubah saat itu terjadi. Itu adalah kontrak yang dibuat dengan kekuatan semi-celestial yang dapat mengikat seorang semi-celestial, jadi ini sudah diduga. Akhirnya, aturan itu terikat pada jiwa mereka, dan jika mereka tidak ingin menderita reaksi keras, mereka harus mengikutinya. Turen menghela napas lega setelah kontrak itu berlaku. Ini semua hanyalah taruhan. Jika para semi-celestial underworld mengkhianatinya dan memanggil para semi-celestial lainnya, bahkan Turen tidak akan bisa melarikan diri. Namun, fragmen yayasan semesta cukup menarik untuk mencegah para semi-celestial underworld melakukan itu. Tentu saja, alasan utama mereka menerima tawaran itu adalah keadaan alam dewa, Turen menganalisis dalam benaknya. Mereka tahu mereka telah kalah kecuali jika sesuatu yang besar terjadi, seperti keterlibatan Fruve. Akan tetapi, mereka tahu keluarga Fruve akan meminta bayaran mahal untuk bantuan mereka. Dari apa yang dikatakan Ryan dan Rowan, mereka telah menghubungi keluarga Fruve. Akan tetapi, sekarang, negosiasi semacam itu akan ditolak. Turen benar sekali. Para iblis, karena akan segera kehilangan wilayah mereka di alam dewa, memang tengah bernegosiasi dengan para Fruve. Hanya saja, bahkan para Fruve tidak akan pernah mengira Turen akan keluar untuk membuat kesepakatan terlebih dahulu. Asteris Zush, 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 Zush. Tiba-tiba, 5 sosok muncul di depan Turen dan para iblis. Bagus sekali, Black Locust. Akhirnya kita bisa menyingkirkan Turen dan meluangkan waktu untuk mengambil kembali fragmen di tangannya, kata seorang pria sambil melangkah maju. Namanya Toval, seekor binatang iblis, dan dia adalah salah satu semi-celestial dari organisasi Fruve, setidaknya satu yang dikenal oleh 3 alam. Seperti yang disebutkan sebelumnya, para Fruve tampaknya mampu menyembunyikan keberadaan di dalam alam dimensi mereka sendiri. Tidak seorang pun tahu berapa banyak semi-celestial yang mereka miliki. Namun, para Fruve memiliki 2 semi-celestial yang muncul sesekali. Mereka adalah orang-orang yang melakukan negosiasi dengan 3 alam dan memperkenalkan diri mereka. Yang satunya adalah anggota ras humanoid yang bernama Brachius. Namun, dia tidak hadir di sini. Kedua semi-celestial itu tidak pernah muncul pada saat yang bersamaan. Selalu salah satu atau yang lainnya. Bersama Toval, ada 4 semi-celestial lainnya. 2 dari alam dewa, dan 2 dari surga. Salah satunya berasal dari ras binatang iblis, seekor burung Phoenix agung bernama Himmel. Kenapa kau bertingkah seperti seorang pemimpin? Himmel mendengus sambil melangkah maju. Yah, memang benar aku juga menginginkan hal yang sama. Ahli kedua dari alam dewa adalah semi-celestial dari ras roh, bola mata raksasa yang akan membuat siapapun tidak nyaman. Dia adalah seorang pengamat yang dipanggil dengan nama Sofrixa. Terakhir, ada 2 malaikat tertinggi dengan 12 pasang sayap, dan 1 pasang terakhir yang terus-menerus menemukan dan muncul kembali tanpa henti. Sepasang sayap ke-13 mereka menegaskan level mereka. Yang satu disebut Dalkiel, sementara yang lain adalah malaikat tertinggi perempuan bernama Nayail. Berbeda dari Sofia, yang merupakan malaikat binatang, mereka adalah malaikat biasa. Kami tidak peduli siapa pemimpinnya atau apapun. Kami di sini demi surga.
Mari kita kalahkan Turen bersama-sama. Namun, pada saat inilah Black Locust dan yang lainnya terbang ke sisi Turen. Hahaha, sejak kapan aku, Black Locust, butuh pujian dari organisasi Frufemu, Tofal. Black Locust berbicara dengan nada mengejek. Kalian semua, jika kalian tahu apa yang baik untuk kalian, berbaliklah dan kembalilah ke rumah kalian. Tofal dan yang lainnya terkejut. Tentu saja, Tofal harus bertanya. Apa maksudnya ini? Black Locust, Sansara, Kilindou, haruskah aku mengingatkan kalian siapa yang meminta bantuan kami untuk Realm of Gods? Atau mungkin kalian tidak ingin kami ikut campur dalam perang itu lagi? Himmel dan Sofriksa menatap Tofal dengan penuh permusuhan. Namun, mereka tidak terkejut. Berkat si kembar, mereka menyadari bahwa para iblis mungkin bersekongkol dengan organisasi Fruve. Itulah satu alasan lagi mengapa alam dewa menyerbu ke wilayah iblis dan berusaha menyingkirkan mereka secepat mungkin. Mereka tidak ingin memberi dunia bawah dan Fruves waktu untuk membalas. Kilindou dan Sansara juga tersenyum penuh kebencian saat mereka tetap berada di pihak Turen. Tepat setelah itu, mereka menatap Sofriksa dan Himmel. Lupakan perang. Ras iblis kita menyerah. Yang perlu kalian lakukan hanyalah memberikan jalan yang aman untuk kembali ke dunia bawah, dan kalian akan mendapatkan kembali wilayah kalian. Lakukan apapun yang kalian inginkan dengan itu. Apa? Kali ini, Sofriksa dan Himmel benar-benar terkejut. Apa maksudnya ini? Black Locust menjelaskan. Teman kecil kita Turen akhirnya membuka matanya dan mengerti bahwa fragmen yayasan semesta di tangannya harus diberikan kepada dunia bawah kita. Dia bahkan menawarkan diri untuk membantu kita melindunginya jika ada yang mencoba peruntungannya. Sansara tertawa. Hahaha, benar sekali. Kami, para iblis tetua, jelas berpikiran terbuka. Jadi untuk berterima kasih atas jasanya, kami memutuskan untuk membawa para iblis kami dari alam dewa. Turen melirik ketiga orang itu. Apanya yang berpikiran terbuka? Itu semua bagian dari kontrak. Tofal menyipitkan matanya. Menurutmu, apakah kalian bisa menyimpan fragmen itu untuk diri kalian sendiri? Kita semua telah menyaksikan Turen memasuki alam dimensi, memimpikannya hari ketika kita akan mendapatkan fragmennya. Jangan kira kita akan menyerah begitu saja. Begitukah? Black Locust kemudian mengeluarkan sebuah benda yang bersinar dengan cahaya emas. Seketika, semua hukum dunia bawah tampaknya tunduk pada artefak itu, meningkatkan kekuatan Black Locust, Sansara, dan Kilindou melebihi apa yang biasanya dapat dilakukan oleh seorang semi-celestial. Itulah kekuatan sebenarnya dari relik dunia bawah. Relik itu hanya dapat menunjukkan potensi penuhnya di tangan seorang semi-celestial. Semua iblis tua bersiap untuk bertempur. Jika kalian tidak ingin pergi sendiri, kami tidak keberatan menendang kalian kembali dengan paksa. Turen tersenyum saat melihatnya. Tentu saja, mereka tidak akan pernah berani menghancurkan relik dunia bawah untuk mengambil fragmennya. Relik itu terlalu kuat untuk dilepaskan. Pada saat yang sama, itu adalah jaminan bahwa iblis memiliki keunggulan mutlak selama mereka berada di dunia bawah. Untungnya, itu hanya bisa digunakan di dunia bawah juga. Kalau tidak, alam lain akan mendapat masalah besar. Seperti yang bisa dibayangkan, kelima semi-celestial itu ragu-ragu. Tak satu pun dari mereka memiliki kepercayaan diri untuk melawannya. Bab 2606. Tofal mundur selangkah sambil bertanya kepada para iblis. Apakah kalian yakin ingin membakar jembatan ini? Black Locust tidak peduli. Kami bahkan belum meresmikan pembangunan jembatan, jadi apa yang bisa dibakar? Sekarang, cukup omong kosongnya. Apakah kau akan pergi, atau haruskah kami menunjukkan jalan keluar? Tofal kemudian menatap Turen, yang memiliki senyum mengejek di wajahnya. Dia masih tidak bisa mengerti mengapa Turen menyerahkan fragmennya. Meskipun demikian, memang benar bahwa dia tidak akan bernasib baik jika dia bertarung di dunia bawah. Baiklah, jangan kira aku akan melupakannya. Dia kemudian berbalik, membuka gerbang spasial dan kembali ke pintu masuk jalur temporal. Kedua malaikat itu saling memandang dan mengangguk. Mereka sudah berada dalam posisi yang kurang menguntungkan di dunia bawah sejak awal, jadi kepergian Tofal hanya menegaskan hal yang sudah jelas. Mereka tidak memiliki kesempatan untuk memaksa iblis menyerahkan fragmen itu kepada mereka. Yah, sejujurnya, tidak ada yang namanya kesepakatan antara kelompok ini juga. Dua malaikat, dua ahli Realm of Gods, dan satu ahli Fruve.
Mereka semua berencana untuk bertarung demi fragmen segera setelah mereka menyingkirkan Turen. Ayo pergi, Dalkiel. Dalkiel mengangguk dan mengikuti Nayail melewati gerbang spasial lainnya, meninggalkan Phoenix dan Beholder di belakang, atau begitulah yang mereka coba. Tunggu, ada beberapa hal yang ingin kubicarakan dengan kalian semua, Turen tiba-tiba berkata. Kedua malaikat itu berhenti dan berbalik. Apakah ini ada hubungannya dengan alasanmu menyerahkan fragmen itu? Turen mengangguk. Ya, aku juga belum memberitahu para iblis tentang hal itu. Sebelum kalian semua pergi, aku harus memberitahu kalian apa yang akan kita hadapi. Inilah alasan mengapa aku harus mengakhiri perang ini, bahkan dengan mengorbankan fragmenku. Sansara menyipitkan matanya. Bukankah kau bilang kau tidak peduli dengan alam dewa beberapa waktu lalu kepada kami bertiga, para iblis? Turen mengangguk sekali lagi. Dan aku benar-benar tidak mengerti. Pokoknya, dengarkan saja. Kalian semua akan mengerti. Percaya atau tidak, itu cerita lain. Dalkiel dan Nayail menjadi semakin bingung. Aku tidak mengerti bagaimana menghentikan perang antara iblis dan alam dewa ada hubungannya dengan surga kita. Himmel dan Sofriksa tetap waspada, takut Turen mungkin mencoba mengulur waktu untuk sesuatu. Meskipun demikian, mereka penasaran dengan semuanya. Para malaikat ini benar. Silakan bicara. Setan jelas-jelas memperhatikan juga. Dalam 10 tahun, alam semesta kita akhirnya akan menerima beberapa pengunjung dari luar, Turen menjatuhkan bom. Apa? Tidak ada satupun semi-celestial yang tidak terkejut dengan pengungkapannya. Apakah ini ada hubungannya dengan reruntuhan bintang? Semua orang tahu bahwa itu menghilang dari alam semesta ini. Turen menggelengkan kepalanya. Bukan karena itu, tapi ada hubungannya. Aku tidak bisa menjelaskan dengan tepat bagaimana aku menemukannya, dan aku juga tidak 100% yakin itu akan terjadi. Saat ini hanya spekulasi. Meskipun demikian, sangat mungkin itu akan terjadi. Dari apa yang kudengar, mungkin tidak akan memakan waktu 5 tahun untuk itu terjadi. Black Locust mendengus. Dan aku jadi bertanya-tanya apa yang bisa membuatmu menyerahkan fragmen. Pada akhirnya, kau malah membuat omong kosong seperti ini. Kau tidak benar-benar berharap kami percaya karena bahkan kau sendiri tidak bisa yakin, kan? Turen mendesah, sudah menduga reaksi itu. Sudah kubilang, terserah padamu untuk percaya atau tidak pada kata-kataku. Aku sudah melakukan bagianku. Dengan kesepakatan ini, perang antara dunia bawah dan alam dewa akan berakhir. Dengan begitu, kita tidak akan kehilangan ahli lagi sebelum kedatangan teman-teman baru kita. Dalkiel tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, Turen, maafkan aku karena mengatakan ini, tapi menurutku hal itu sangat tidak mungkin terjadi. Ya, Himmel setuju. Kami mengenalmu. Siapa yang tahu kalau kamu tidak sedang mengerjakan sesuatu yang lain di belakang kami. Bahkan kontrak perjanjian tidak bisa memaksa seorang semi-celestial untuk mengatakan kebenaran jika dia tidak mau. Turen tidak keberatan. Aku tahu. Meskipun begitu, aku yakin tidak satu pun dari ketiga alam akan kehilangan apapun, begitu juga dirimu. Turen melanjutkan. Para iblis tua mendapatkan fragmen mereka. Alam dewa dapat membuka jalan yang aman, dan semua iblis akan kembali ke dunia bawah. Sedangkan para malaikat, mereka tidak akan kehilangan apapun dengan mengetahui hal ini. Turen segera menambahkan, namun, jika aku menjadi kalian semua, aku akan mulai membangun pertahanan yang tepat dan mempersiapkan diri sebaik mungkin sebelum mereka tiba. Hingga hari ini, kita masih belum menemukan rahasia untuk memasuki alam surgawi, tetapi dapatkah kau yakin bahwa alam semesta lain belum menemukannya? Bagaimana jika aku mengatakan yang sebenarnya? Bagaimana jika aku benar? Turen kemudian menutup matanya. Inilah alasan mengapa aku harus menghentikan perang ini sebelum menjadi semakin buruk. Pada saat itu, iblis alam dewa puncak tidak punya pilihan lain selain menunjukkan kartu mereka. Berapa banyak ahli dari kedua belah pihak yang akan hilang saat-saat itu tiba? Dan itu tidak terlalu jauh. Semua orang terdiam sejenak. Akhirnya, Himmel berbalik, bersiap untuk pergi. Terserah. Satu hal yang pasti, para iblis menyerah, benar kan? Black Locust mendengus. Siapa yang menyerah? Ini hanya kesepakatan yang terjadi untuk membantu alam dewa-dewimu. Bukalah jalan yang aman bagi iblis kita untuk kembali ke dunia bawah, dan kita bisa menyelesaikannya. Sofriksa juga bersiap untuk pergi. Itu sudah cukup bagi kami.
Kami tidak ingin melihat para ahli kami mati untuk merebut kembali tanah ini. Terlepas dari apakah Turen benar atau tidak, kami pasti tidak akan kehilangan kesempatan ini untuk mengakhiri perang ini dan mengambil kembali apa yang menjadi milik kami. Kami akan menggunakan wewenang kami dan membuka rute aman menuju jalan temporal sehingga semua iblis Anda dapat kembali. Itu memang merupakan dorongan besar bagi alam dewa, jadi mereka berdua harus bertindak cepat sebelum sesuatu berubah. Turen kemudian memberikan satu informasi terakhir. Senior Hyeoumu tampaknya juga mengetahui informasi ini. Mungkin Anda ingin mengunjunginya dan melihat apakah dia bersedia berbicara. Bab 2607. Semua orang terdiam sejenak, lalu mereka kembali menatap Turen dengan ekspresi yang jauh lebih serius. Turen memberi mereka informasi itu adalah satu hal. Mungkin itu bohong, dan mereka sangat skeptis. Namun, Hyeoumu adalah cerita yang sama sekali berbeda. Ada satu kebenaran yang disetujui semua orang, Hyeoumu tidak pernah berbohong. Kalau begitu, aku akan mencoba meminta audiensi dengan senior Hyeoumu, kata Himmel. Kata-kata Turen langsung menjadi ratusan kali lebih berat. Sofriksa juga mengangguk. Dia dan Himmel akan mengumpulkan para semi-celestial dari alam dewa dan mengunjungi Hyeoumu bersama-sama. Sekarang, lebih dari sebelumnya, mereka perlu mengusir para iblis dari alam dewa. Sansara kemudian bergerak juga. Himmel, Sofriksa, aku akan pergi bersama kalian. Jika orang besar itu benar-benar membenarkan kata-kata Turen, dunia bawah kita juga harus bersiap. Black Locust dan Kilindou tidak terkejut. Cobalah untuk kembali secepatnya. Serahkan saja urusan para iblis di alam dewa kepada kami. Kami akan memberitahu semua iblis tetua di sana dan membuat mereka berhenti bertahan. Sansara bukan satu-satunya. Dalkiel, kembalilah ke surga dan ceritakan kepada Sofia tentang apa yang kau dengar di sini. Aku akan mengikuti Himmel dan Sofriksa untuk berbicara dengan Hyeoumu. Kita harus bersiap. Baiklah, Dalkiel mengangguk dan segera pergi. Himmel dan yang lainnya menggunakan gerbang ruang yang sama, kembali ke jalur temporal sebelum menggunakannya untuk pergi ke alam dewa. Pada akhirnya, hanya Black Locust, Kilindou, dan Turen yang tersisa. Kilindou, sampaikan berita ini kepada para iblis di alam dewa. Kalian dapat menggunakan segelku untuk menghubungi bawahanku di sana. Aku akan pergi ke jalan temporal bersama Turen. Bagaimanapun, dia masih harus menyerahkan fragmen yayasan semestanya kepada kita. Kalau begitu jangan lupakan perjanjian kita mengenai fragmen. Kilindou cepat-cepat menyinggung diskusi mereka. Jangan lupa bahwa hanya ada satu fragmen untuk 3 Elder Devil. Belum. Kita bisa menelitinya bersama. Black Locust menoleh ke Turen. Ayo pergi. Tidak perlu, Turen tiba-tiba berbicara. Tepat setelah itu, sebuah fragmen hitam dan putih kecil muncul di tangannya, sesuatu yang disimpannya di alam dimensi Saku. Aku tidak akan pernah meninggalkan fragmen itu sendirian di alam dimensi jalur temporal. Hanya saja kau tidak mempercayainya. Asteris mengerikan. Asteris. Turen lalu melemparkan fragmen itu ke Black Locust. Periksa, aku yakin kamu tidak akan menemukan masalah apapun. Black Locust dan Kilindou segera memeriksanya. Namun, sebenarnya tidak perlu memeriksanya. Saat mereka menangkap fragmen, Underworld Relic bertindak. Fragmen di dalam relik berusaha menarik fragmen yang baru saja diambil Black Locust. Tentu saja, Black Locust menggunakan kekuatannya untuk mencegah hal itu terjadi. Kalau begitu, bagianmu dalam kesepakatan ini juga sudah selesai. Ekspresi Black Locust dan Kilindou berubah setelahnya, menatap Turen sambil tersenyum. Jangan lupa kamu juga harus membantu dunia bawah selama 100 tahun ke depan. Jika kamu mengatakan yang sebenarnya dan kita benar-benar diserang dari luar, kamu harus berjuang untuk mempertahankan alam ini. Turen tidak keberatan. Dibandingkan dengan membiarkan Rean dan Roan mati karena sistem, ini tidak ada apa-apanya. Selain itu, Turen tidak benar-benar memiliki tempat yang bisa disebut rumah sejak hari ia harus berlindung di Temporal Path, jadi tidak masalah alam mana yang ia bantu pertahankan. Belum lagi tidak ada jaminan bahwa perang dengan kekuatan luar akan terjadi. Siapa tahu, bahkan jika para ahli alam semesta lain datang, mereka mungkin dapat membicarakan semuanya. Jangan khawatir, aku tidak akan pergi kemanapun dalam 100 tahun ke depan. Setelah itu, Turen menyampaikan pesan dari si kembar. Pada saat seperti ini, keuntungan apapun yang bisa kita dapatkan melawan kekuatan dari luar semesta adalah sah.
Perhatikan para iblis yang akan datang dari alam dewa. Beberapa dari mereka akan membawa Jade Slips dengan metode untuk membangun sistem komunikasi. Apa? Black Locust dan Kilindou jelas mendengarnya meskipun mereka belum pergi ke alam dewa untuk mengalaminya sendiri. Seperti yang disebutkan sebelumnya, para iblis bahkan berhasil membangun beberapa sistem dasar untuk diri mereka sendiri yang mereka gunakan untuk menguji, meskipun mereka jauh dari pencapaian alam dewa. Apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Mengapa aku harus berbohong tentang hal seperti ini? Turen bertanya balik. Ya, aku tahu tidak ada yang yakin tentang kunjungan dari luar ini, tetapi aku tidak ingin menyerahkannya pada keberuntungan, jadi aku mengatur agar beberapa temanku mendapatkan cetak biru sistem komunikasi. Hehe, Black Locust tersenyum lebar. Kalau begitu kami akan berterima kasih sebelumnya. Bukan hanya iblis. Si kembar juga mengatur agar sistem komunikasi dikirim ke surga. Sekarang, seharusnya sudah sampai di tangan Waremis dari klan Hola Menor di surga. Sehari kemudian, kembali ke alam dewa, kelompok si kembar masih bertukar pikiran tentang solusi untuk misi sistem. Lagi pula, tidak ada jaminan usaha Turen akan berhasil. Mereka juga mengawasi avatar Turen dengan ketat. Jika Turen terbunuh, avatar akan mengikuti dan mati di sini juga. Ayah, tidak bisakah kau berkomunikasi dengan tubuh aslimu? Ryan bertanya pada avatar Turen. Turen menggelengkan kepalanya. Jika tubuh asliku masih berada di jalur temporal, maka akan mungkin untuk menghubungkan kita bersama. Namun, dia berada di dunia bawah, jadi satu-satunya hal yang dapat kukatakan adalah aku masih hidup. Tiba-tiba, lencana komunikasi Ryan, yang ia gunakan dalam perang, menerima pesan. Itu bukan pesan untuknya saja, tetapi untuk semua lencana komunikasi di alam dewa, semua pertempuran harus dihentikan. Sebuah kesepakatan telah dicapai dengan para iblis, dan mereka akan kembali ke dunia bawah, meninggalkan alam dewa untuk selamanya. Beberapa rute aman akan dibuat untuk mengembalikan semua iblis ke dunia bawah melalui jalur temporal. Perang ini telah berakhir. Informasi lebih lanjut akan segera tersedia. Bab 2607. Ini adalah pertama kalinya si kembar menyelesaikan misi yang sebenarnya tidak mereka selesaikan. Jelas bahwa Turen berhasil meyakinkan para iblis untuk menghentikan perang dan kembali ke dunia bawah. Sistem itu melanjutkan pesannya. Jumlah poin takdir telah diatur ulang ke 0. Bonus untuk penyelesaian cepat, 1 peningkatan sistem permata jiwa gratis. Benarkah? Mata Ryan berbinar. Aku tidak tahu kita bisa mendapatkan bonus sebesar ini. Rowan merenung sejenak. Kehadiran Solgem telah menekan kekuatan penuh sistem untuk waktu yang sangat lama. Mungkin sekarang hal ini akan sering terjadi. Ryan kemudian melihat avatar Turen. Karena kamu berhasil meyakinkan para iblis, itu berarti mereka juga mengetahui tentang kedatangan orang-orang dari alam semesta lain, kan? Turen mengangguk. Aku yang asli tidak akan melupakan detail sepenting itu. Aku cukup yakin aku menunggu para semi-celestial lainnya berkumpul dan memberitahu semua orang tentang hal itu. Kau harus mengambil kesempatan ini dan menemukan beberapa iblis untuk melewati sistem komunikasi. Alam semesta kita akan membutuhkan bantuan sebanyak mungkin, jadi para iblis harus membangun sistem komunikasi untuk mereka juga. Itu rencananya, Ryan mengangguk. Awalnya, si kembar tidak berniat memberikan sistem itu secepat itu kepada dua alam lainnya. Sayangnya, situasi tidak memungkinkan untuk itu. Itu rencananya, Ryan mengangguk. Awalnya, si kembar tidak berniat memberikan sistem itu secepat itu kepada dua alam lainnya. Sayangnya, situasi tidak memungkinkan untuk itu. Bagaimana dengan tubuh aslimu, ayah? Tanya Ryan kemudian. Apakah akan kembali? Kurasa aku bisa memberitahumu apa yang telah kurencanakan, Turen mulai menjelaskan. Hanya fragmen itu mungkin tidak cukup untuk meyakinkan para iblis agar menyerahkan alam dewa. Jadi, untuk memastikan itu adalah kesepakatan yang layak, aku juga menawarkan jasaku selama 100 tahun. Jika kau menggabungkan angka ini dengan informasi tentang alam semesta lain yang datang ke sini, itu menjadi tawaran yang sangat besar. Tentu saja, aku tidak yakin apakah mereka akan menerimanya, jadi aku memberitahu mereka semua bahwa Kyomu juga harus mengetahuinya. Hyeomu memberitahu kalian berdua bahwa dia tidak bisa ikut campur. Namun, jika para semi-celestial memutuskan untuk berkunjung dan bertanya langsung kepadanya, apakah dia akan tetap berpura-pura tidak membicarakan hal itu dengan kalian berdua? Turen bertanya sambil tersenyum. Begitu ya,
Rowan mengerti. Adalah hal yang wajar bagi Hyeomu untuk pergi dan memberitahu orang lain tentang evolusinya sendiri. Namun, jika dia hanya mengonfirmasi informasi yang sudah dimiliki semi-celestial, itu cerita lain. Itu seharusnya tidak bertentangan dengan prinsipnya. Itulah idenya, Turen sudah bisa membayangkan apa yang akan terjadi. Paling lama dalam sehari, aku perkirakan akan ada beberapa semi-celestial, termasuk setidaknya satu dari organisasi Fruve, yang akan mengunjungi Hyeomu. Ryan segera bangkit dengan ekspresi gembira. Baiklah, aku tidak ingin membuang waktu, dan sekarang setelah alam dewa dan dunia bawah tahu tentang bahaya yang akan datang, aku yakin mereka akan mengirim para iblis kembali secepat mungkin. Aku akan pergi ke wilayah iblis dan memberikan beberapa kepingan giok dengan metode untuk membangun sistem komunikasi. Namun, Rowan segera menghentikannya. Tidak perlu bagimu untuk melakukannya sendiri. Kirim saja beberapa orang dari kami. Kami memiliki cukup banyak binatang iblis Void Tempering Realm yang hanya ingin bekerja. Memang, bertahun-tahun di alam dimensi permata jiwa, termasuk saat-saat ketika waktu dipercepat, membantu mereka semua menjadi lebih kuat. Celis, kamu tahu semua binatang iblis di sini. Bisakah kamu menemukan seseorang? Itu mudah, Celis mengangguk cepat sebelum menyebarkan indera surgawinya. Beberapa menit kemudian, 5 binatang iblis Void Tempering Realm muncul di depan si kembar. Kalian bisa percaya pada kelima binatang ini. Mereka pasti akan melaksanakan perintah kalian. Bagus sekali. Ini, ambillah. Ryan jelas senang saat melemparkan beberapa jade slip ke arah binatang iblis itu. Incar iblis di alam transformasi elemental dan alam transisi. Kalian semua tidak perlu pergi ke dunia bawah, berikan saja jade slip ini kepada iblis. Setelah pekerjaan selesai, kembalilah, dan hadiah yang pantas akan menunggumu. Rowan setuju dengan Ryan. Bahkan jika beberapa dari mereka memutuskan untuk menyembunyikan jade slips, pasti ada beberapa orang lain yang mencoba menjualnya di dunia bawah. Para Elder Devil akan dengan mudah menemukan formasi ini di jade slips. Tepat setelah itu, Rowan melemparkan 5 cincin spasial ke binatang iblis. Di dalam, kalian akan menemukan cukup batu surgawi untuk membayar formasi teleportasi jarak jauh. Kunjungi beberapa benua dan sebarkan jade slip di antara para iblis sebaik mungkin. Setelah selesai, jangan kembali ke sini. Ryan dan aku akan pergi. Sebagai gantinya, kalian dapat menemui kami di benua Drustal. Benua Drustal, salah satu binatang iblis bertanya balik, karena belum pernah mendengarnya. Keempat lainnya juga bingung. Rowan kemudian menjelaskan. Di dalam cincin spasial, kalian juga akan menemukan peta yang diperlukan untuk menuju ke sana. Temui kami di sana. Siap, Tuan. Binatang iblis itu mengangguk cepat. Tuan, Ryan dan Rowan bingung. Kami bukan tuanmu. Kau bisa memanggil kami dengan namamu saja. Kami sudah pernah mengatakannya sebelumnya. Bahkan, kami lebih suka nama kami disebut. Si kembar jarang berinteraksi dengan binatang iblis di alam dimensi permata jiwa, jadi mereka tidak menyadari bahwa status mereka telah meningkat cukup banyak di antara mereka. Aku sudah bilang pada mereka, tapi mereka tidak mau mendengarku. Celis mengangkat bahunya saat dia kembali dalam wujud humanoid. Melihat keraguan di wajah para Demon Beast, si kembar memutuskan untuk pergi. Terserah, panggil saja kami dengan sebutan apapun yang kalian mau. Ya, akhirnya mereka semua menerima. Sesaat kemudian, si kembar memindahkan binatang iblis keluar alam dimensi permata jiwa. Mereka memiliki semua yang mereka butuhkan untuk menyelesaikan tugas itu. Kentucky akhirnya memutuskan untuk bertanya. Apa yang ada di benua Drustal ini? Tidak ada, jawab Ryan. Itu hanya benua di jalan menuju benua Hutis yang memiliki formasi teleportasi jarak jauh yang dapat digunakan. Benua Hutis adalah tujuan kita yang sebenarnya. Begitu ya, Kentucky tidak melupakan kata-kata Hyeomu. Itu benua yang disebutkan oleh kura-kura besar, memiliki fragmen.